Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Boruto Update Channel akan membahas pesan terakhir Shikaku pada Shikamaru. Fakta menarik Boruto, episode ke-177. Fakta menarik dari episode 177 masih berlanjut. Untuk pembukaan, fakta menariknya adalah Inojin memiliki kemampuan sensorik yang unik. Apakah kalian sadar kalau kemampuan sensorik Inojin berbeda dengan kemampuan sensorik anggota Yamanaka pada umumnya? Setelah Inojin berhasil melatih kemampuan sensoriknya bersama Kohan, dia sempat mendeteksi cakra penyusup di dalam tes uji coba. Dia menemukan ada sebuah cakra yang aneh dan menakutkan. Ketika dia menghampiri lokasi cakra aneh itu, tiba-tiba dia malah menemukan Shikadai sedang baca buku bingo. Tapi Inojin yakin kalau cakra yang tadi itu bukanlah cakra Shikadai. Cakra itu terasa kasar dan menakutkan. Dari apa yang dijelaskan oleh Inojin, kita bisa langsung menyimpulkan kalau Inojin memiliki kepekaan terhadap cakra jahat. Mungkin Inojin bisa membedakan baik atau buruknya seorang melalui cakra yang keluar dari tubuh mereka. Jika memang semua anggota klan Yamanaka bisa seperti Inojin, seharusnya Kohan bisa merasakan cakra negatif yang sama seperti Inojin. Dan kita bisa melihat Kohan sendiri mengatakan bahwa dia tidak merasakan adanya cakra yang aneh. Fakta menarik yang kedua adalah Yorishiro Hyoi. Ternyata buku bingo yang selalu dibaca oleh Shikadai berhubungan dengan kasus yang dialami oleh Inojin. Ada satu buronan yang memiliki kemampuan untuk menyalin cakra orang lain. Itu adalah jutsu yang sangat langka. Saat ini Inojin, Shikadai, dan Boruto sedang kebingungan untuk mencari Arai Mokume. Mereka sempat bertanya kepada orang-orang konstruksi, tapi mereka memberitahu bahwa Arai memang benar. Dia adalah anggota tim pemeliharaan. Tapi hari ini dia sedang libur. Ini aneh sekali. Padahal Inojin tadi melihat dia berada di tempat konstruksi. Cakranya terdaftar dan bisa Inojin rasakan. Ketika Inojin bertanya apakah mereka tahu Mokume sedang berada di mana saat ini, ada satu pekerja yang berkata, saat ini dia sedang tidak berada di desa. Nah, perkataan dari pekerja ini membuat mereka bertiga kebingungan. Katanya dia pergi ke pernikahan temannya yang tinggal di luar desa. Kemarin dia pergi menaiki kereta petir. Ternyata si pekerja inilah yang mengantarkan Mokume ke stasiun. Jadi pasti tidak salah. Ternyata benar firasat dari Inojin. Mokume yang dia deteksi cakranya memang terlihat aneh. Dan Shikadai jadi teringat dengan seorang buronan di buku bingo yang bernama Yorishiro Hyoi. Jika Hyoi menggunakan kemampuannya untuk menyalin cakra orang lain, maka sudah pasti dia bisa berpura-pura menjadi orang lain dan bisa melewati penghalang dengan mudah. Hyoi adalah seorang pencuri. Dia menjual informasi rahasia desa dan barang-barang lain dengan harga mahal. Shikadai mendapat informasi kalau negara api menjadi sasaran Hyoi berikutnya. Maka dari itu dia sekarang ditambahkan ke dalam buku bingo Konoha. Menurut Shikadai, ada satu hal yang membuat mereka sulit menemukannya. Jika dia sudah berubah menjadi orang lain selain Mokume, akan sangat sulit untuk menemukannya. Maka dari itu Shikadai sangat mengandalkan Inojin. Dia berharap Inojin mampu mendeteksi keberadaan Hyoi dengan kemampuan sensoriknya. Fakta menarik yang ketiga adalah kolaborasi jutsu Inojin. Nampaknya teman-teman Boruto saat ini mampu mengembangkan kemampuan mereka dengan hanya kapasitas cakra yang terbatas. Kemarin kita melihat Boruto mampu menciptakan Rasengan yang bisa mengalahkan Dippa. Sada bisa melakukan pengendalian cakra dengan sangat baik. Dan sekarang Inojin mampu memaksimalkan kemampuan sensoriknya dengan memanfaatkan jutsu Choju Giga. Awalnya Inojin tidak begitu percaya diri dengan kemampuan sensorik yang dia punya. Tapi Boruto dan Shikadai terus mendesak Inojin untuk berusaha keras mengandalkan seluruh kemampuannya. Kata-kata dari Shikadai membuat Inojin teringat dengan perkataan ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya sempat berkata, lakukan apa yang kamu bisa dengan sungguh-sungguh. Di saat itulah Inojin langsung menggunakan teknik Choju Giga. Teknik ini menyatu dengan cakra Inojin. Dengan begitu, Inojin bisa memperluas jangkauan penginderaan sensoriknya. Akhirnya dengan memaksimalkan kemampuannya, Inojin berhasil menemukan lokasi keberadaan Yorishiro Hyoi. Boruto dan Shikadai langsung melanjutkan perjuangan dari Inojin. Mereka langsung mengunci pergerakan dari Hyoi, dan serangan terakhir langsung diberikan oleh Inojin menggunakan Choju Giga miliknya. Walaupun Inojin mampu meringkus Hyoi, kemampuan Inojin yang lain masih belum cukup sebagai ninja sensorik. Ino sempat memberikan sebuah pelajaran kepada Kohan. Kau tahu, keputusasaan bisa mempertajam indramu. Tapi menurutku, itu sudah cukup. Dari kejadian yang dialami Inojin, Ino langsung meminta tim peralatan sains ninja untuk menambahkan pendeteksi penyusup. Jadi untuk kedepannya pasti akan jauh lebih aman lagi. Ketika sedang berjalan pulang bersama Ino, Inojin sempat bertanya, apakah ibunya akan menutup toko bunga? Karena kalau dilihat-lihat sepertinya, ibunya sangat menikmati pekerjaan sebagai tim sensorik. Ino langsung menjawab, dia tidak akan menutupnya. Kemampuan penginderaan untuk melindungi desa atau membuat orang bahagia dengan toko bunga, bagi Ino keduanya itu sangat berharga. Fakta menarik yang keempat adalah hari upacara peringatan. Sampai saat ini,
Spoiler yang lebih lengkap tentang episode 118 masih belum keluar sama sekali. Admin ingin mengklarifikasi ternyata judul episode ke-118 yang sebenarnya adalah Punggung Seorang Ayah. Jadi kata Father's Back kemarin itu bukan berarti ayah kembali. Ternyata back yang dimaksud di sini adalah bagian tubuh yang dinamakan punggung. Jadi admin mohon maaf jika salah mengartikannya. Kemudian karena tidak ada spoiler tambahan, mari kita analisa dari kata-kata Shikamaru saja di preview episode ke-118. Shikamaru di sini berkata, hari upacara peringatan selalu membuatku ingat akan hari itu. Menurut admin, kata-kata Shikamaru ini mengacu pada pesan terakhir dari ayahnya dulu di Perang Shinobi keempat. Ayahnya pernah berkata, kau harus terus hidup dan ambil alih tugas ini Shikamaru. Satu-satunya waktu yang bisa ayah habiskan bersamamu hanyalah saat bermain shogi. Ayah belum memberikanmu. Sebelum selesai mengucapkan kata-katanya pada waktu itu, Shikamaru langsung berkata pada ayahnya, itu sudah cukup. Shikaku langsung terkejut mendengar perkataan Shikamaru. Shikamaru melanjutkan kata-katanya, aku bisa tumbuh besar karena aku selalu berjalan di belakangmu. Shikaku langsung tersenyum mendengar kata-kata dari Shikamaru ini. Saat itu jiwa Inoichi juga terhubung dengan Ino. Inoichi sempat berkata, Ino, kau sudah tumbuh besar seperti bunga semanggi di dekat bunga ungu yang menjadi lambang klan Yamanaka. Apa kau tahu arti dari semak semanggi yang di dekat bunga ungu itu? Ino langsung menjawab, sebuah cinta yang sejati, benar kan? Inoichi berkata lagi, semak semanggi yang tumbuh tidak hanya diartikan seperti itu saja. Hal yang ayah banggakan dari dirimu adalah kau sangat peduli dan perhatian kepada teman-temanmu. Ayah sudah melihatmu mekar menjadi bunga yang cantik. Baiklah, waktu kami sudah hampir habis. Apa kau punya kata-kata terakhir Shikaku? Shikaku langsung berkata pada Shikamaru, bisakah kau sampaikan ini untuk ibumu Shikamaru? Oh, tunggu. Tolong buangkan benda yang ada di kotak kayu di ruang penyimpanan dan jangan sampai ibumu tahu. Aku sudah tahu soal itu kata Shikamaru. Jadi tidak usah khawatir. Banyak orang yang mencari tahu sebenarnya apa isi dari kotak kayu yang dimaksud oleh Shikaku itu. Admin sudah mencarinya ke berbagai sumber, tapi tidak ada yang memberikan jawaban yang memuaskan. Walaupun begitu menurut admin, ada satu hal yang mungkin saja itu adalah isi dari kotak kayu milik Shikaku. Kemungkinan kotak itu berisi koleksi buku novel Ica-Ica karangan Jiraiya. Tapi itu masih spekulasi saja. Kalau kalian punya spekulasi yang lain, silakan saja tulis di kolom komentar. Dan kata-kata terakhir dari Inoichi adalah, kami semua akan terus hidup di dalam diri kalian selamanya. Jangan lupakan itu kata Shikaku. Kata-kata inilah yang mungkin selalu diingat oleh Shikamaru dan juga Ino. Di preview tersebut ada kata-kata Ino yang mengatakan, ayah selalu menyerahkan semuanya kepada kita ya. Lalu Shikamaru menambahkan, tapi kadang aku selalu berpikir kalau hal tersebut hanya meningkatkan tekad saja. Suatu hari kita akan seperti orang tua kita. Ada kalanya kita akan memimpin dan mempercayakan sesuatu pada generasi selanjutnya. Kata-kata Shikamaru ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa mereka berdua bisa saja meninggal dan menyerahkan semua tugas-tugas mereka kepada generasi selanjutnya. Menurut admin terlalu cepat jika mereka berpikir seperti itu. Tapi karena ini momennya adalah upacara peringatan, jadi kemungkinan masih masuk akal. Lalu kalau kalian lihat di episode 118, Ao akan bertemu dengan Mugino. Admin tidak tahu dengan pasti apa yang sedang mereka bicarakan. Apakah itu berhubungan juga dengan keadaan yang terjadi di Perang Shinobi keempat, atau mereka sedang membicarakan hal yang lain? Mari kita tunggu saja di episode minggu depan. Jadi itulah pembahasan mengenai pesan terakhir Shikaku kepada Shikamaru. Fakta menarik Boruto, episode ke-177. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di-request mencapai viewer tertinggi dalam 1 minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di-request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan di-update. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.